Shalom, nas yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-18b hingga yang ke-26. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang sungguh amat baik. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama belajar kebenaran firman-Mu. Baik Engkau urapi hati, pikiran, bahkan pendengaran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Filipi pasal 1 ayat 18b hingga yang ke-26 di bawah judul perikop kesaksian Paulus dalam penjara, demikian firman Tuhan. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah Aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kalimat yang bunyinya seperti ini. Jika tidak bisa menjadi berkat, setidaknya jangan jadi batu sandungan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda ditanya, apakah Anda mau menjadi batu sandungan bagi orang lain? Jawaban yang mungkin kebanyakan akan dilontarkan adalah tidak. Tetapi terkadang ketika berada di situasi tertentu, khususnya situasi yang sulit, kita bisa saja kemudian menjadi egois, menjadi marah, dan tanpa sadar kemudian kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan menariknya, melalui nas pada hari ini, Paulus mengajak kita untuk selalu menjadi berkat kapanpun, dimanapun, di dalam situasi apapun. Mengapa Paulus mengajak kita untuk dapat menjadi berkat dalam situasi apapun? Ini kemudian karena Paulus menyadari bahwa berkat Tuhan itu dinyatakan kepada kita dalam waktu yang tidak terbatas. Dalam suka maupun duka, dalam senang maupun sedih, dalam ketika hal yang mudah ataupun hal yang sulit, Tuhan terus memberkati kita. Sehingga kemudian Paulus merasa jika Tuhan saja terus memberkati kita dalam situasi apapun kehidupan kita, mengapa kemudian kita tidak bisa menjadi berkat dalam situasi apapun juga yang terjadi dan yang kita alami dalam kehidupan. Allah begitu baik, terus memberkati dan terus menyertai kita dalam situasi apapun. Bahkan Paulus juga tegaskan di dalam nas ini, dia ingin katakan bahwa kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kasih Allah kepada kita. Bahkan pada ayat yang ke-21 dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah sebuah penekanan di mana Paulus ingin menekankan bahwa hidupnya punya bertujuan dan terarah kepada Kristus. Ini merupakan suatu hal yang amat sangat luar biasa, di mana setiap manusia seharusnya memiliki iman dan memiliki tujuan hidup yang sama layaknya Paulus, yaitu menjadi berkat bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Teladan Paulus sangat luar biasa, bahkan ketika dia berada dalam ambang kematian atau bahkan dalam ancaman, dalam penjara, dia tetap mengarahkan hatinya kepada Kristus. Dia tetap menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang berada jauh daripada dia, dan dia tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jalani hidup ini dengan menjadi berkat. Daripada kita bersungut-sungut, daripada kita mengeluh, daripada kita merasa tidak cukup, tidak bersyukur, marilah jadi berkat di dalam kekuranganmu, di dalam keterbatasanmu, di dalam kesulitanmu. Janganlah berhenti jadi berkat. Karena menjadi berkat bagi orang lain tidak perlu kamu harus menjadi kaya, tidak perlu kamu harus menjadi berlimpah luar biasa. Ketika ada hati yang mau menjadi berkat, mau menjadi berguna bagi orang lain, maka kamu akan
bisa menjadi berkat layaknya Paulus. Biarlah firman-Nya pada hari ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi penguat, menjadi pengharapan, yang menjadi motivasi bagi kita agar menjadi umat Allah yang semakin terus diperbaiki, diperbaharui dalam iman, dan senantiasa boleh menjadi berkat dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitar. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Sebelum mengakhiri renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa dalam hidup kami harus menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman ini Engkau meteraikan di dalam hati pikiran kami, agar kami pun dapat melakukannya dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Demikian perenungan kita pada hari ini, dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.